Pengacaranya bilang masih belum kontak katanya dengan Denada. Kan lucu kan? Tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Tidak ada komunikasi atau... Nggak ada komunikasi. Barangkali tante gimana kabar anak saya? Nggak usah itu dah, kalau memang nggak mau dengar orang, WA aja. Nggak ada. Kenapa Aisyah yang ada sakit kayak gitu dibelain sampai sejatuh-jatuhnya? Masalah dulu Aisyah sakit bisa juga Reza yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Reza kok yang duluan? Kalau nggak ada mama, Reza bukan apa-apa. Ganteng ya, aslinya ya. Aku lihat di video tuh rambutnya panjang soalnya. Baru dipotong kemarin. Iya, agak-agak ini loh, agak-agak gugup ya. Iya, Iya. Umur berapa sekarang? 24. 24. Logatnya ini ya. Apa Banyuwangi? Apa mana sih? Jawa. Kenapa? Gedenya di mana? Di Banyuwangi Oh, sama siapa gedenya? sama saya. Oh, sama ibu. Ibu nih siapanya Reza? Dikatakan mamanya, mamanya. Mamanya. Tapi mama yang ngasuh dari kecil, dari umur berapa hari. Oh, terima Reza tuh di usia berapa waktu itu ingetnya? Kalau nggak salah belum sampai 10 hari. 10 hari lahir, nggak sampai. Oke, baru 10 hari Masih ya. ada ininya, masih ada pusarnya. Panjang ceritanya ya. Iya. Cuma di sini juga ada Pak Ronald. Iya. Pak Ronald ini menantu dari Iya, menantu saya dari anak saya yang pertama. dari Bu Rati. Sekaligus jadi lawyernya ya. Iya. Oke, aku pengen tahu dulu nih. Kenapa bisa akhirnya ke blow up di media gitu? Awal mulanya dari mana? Sebetulnya tidak ada inisiasi sama sekali dari saya maupun pihak keluarga, Bang. Ingin membuka ini kan sebetulnya kan aib kan. Kita juga malu sendiri kan. Ya. Tetapi yang katanya bahasanya dari pihaknya Mbak Dena yang sudah selama ini bertahun-tahun sudah membangun komunikasi yang bagus, itu tidak. Maksudnya Bukan begitu secara faktualnya. Bahkan Mbak Dena itu sebetulnya selaku orang yang sebetulnya hutang budi ya sama beliau ya. Kita bukan dalam konteks untuk menagih budi ya, bukan ya. Iya, iya. Bukan. Seharusnya kan kalau kita berbicara tentang konsep asas kepatutan itu kan ada namanya adab ya. Mungkin bisa tanya, gimana tante kabarnya selama ini? Dan selama 24 tahun itu nggak pernah terjadi sekalipun itu. Nggak pernah. Ngucapin minal aidin kayak apa tuh nggak pernah. kemudian Jadi cikal bakal kenapa ini terblow up itu sebetulnya dari permasalahannya ketika dia itu sudah mulai mencari tahu asal muasal jati dirinya itu dari siapa kan begitu. Reza dari Reza sendiri waktu itu. Reza sendiri. Nah, itu udah mulai tuh. Ya, karena dia kan sudah mulai tumbuh kembang, sudah mulai besar ya, otomatis kan rasionya kan juga sudah mulai jalan ya. Ada selentingan informasi yang dia sendiri mau mencari dan menggali informasi, kebenaran informasi itu dari mana awalnya kan nggak tahu. Akhirnya kemudian tanyalah kepada papanya waktu itu kan. Papanya. Ya, maksudnya papanya itu Suami saya. Oh, G. Apa jadinya bapak angkat? Iya. Gitu ya posisinya. ya, G. makanya kan bingung ini kan menyebutnya. Iya, saya kan. juga jadi bingung gitu. Iya, makanya itu Iya. makanya. Ya bapak lah. Ya, makanya sudah saya jelaskan kemarin itu di dalam konferensi pers yang sebelumnya itu bahwa penyebutan di keluarganya keluarga besarnya menurut saya ini kadang-kadang agak sedikit rancu. Seperti Emilia Contessa itu kan sebetulnya kan neneknya. Neneknya Dia panggil Bunda. Dia panggil Bunda. Nah, Emilia Contessa berarti adalah saudara kakak dari Ibu Rati. Dari suami saya. Oh, dari suami. ya, Dia panggilnya Bunda. Bunda. Oh, harusnya nenek gitu. Harusnya nenek. Oke. Nah, sedangkan yang dia panggil nenek ini sebetulnya buyutnya, ibunya dari Emilia Contessa. Dia panggil nenek. Dipanggil nenek. Berarti Reza taunya Emilia Contessa bundanya. Bundanya. Bunda apa nih? Bukan maksudnya itu minta dipanggil Bunda. Minta dipanggil aja Bunda. Padahal deh, kan gitu. Saya budenya. juga panggil Bunda. Oh. Saya walaupun kakaknya Bunda masih gitu, semua Bunda. Aku panggil Bunda aja ya, ke anak-anak saya bilangnya begitu. Tapi Reza nangkepnya waktu panggil Bunda Emilia Contessa nganggepnya tante atau apa? Bude.
Bude. Bude. Bude itu apa ya jadinya? Bude kakak dari Tante, nangkepnya tante. Mm-mm. Oh, berarti sering ketemu Ya. kalau sama Ibu Amelia Contessa. Iya. Oh, terus lanjut. Nah, bahkan Reza ini sering diajak sama bundanya waktu itu, apalagi ketika bunda itu masih mencalonkan sebagai anggota dewan itu kan pernah dipekerjakan sebagai supirnya. Oh, kamu bantu bawa mobil. Ya, Oke, digaji. digaji Oh, iya. Terus 2 juta per bulan. per bulan. Ya. Tapi kamu taunya ini Bude. Iya. Ya. Oke. Dan kenapa kok saya harus klarifikasi garis besar bahwa itu memang dia digaji, biar nanti tidak ada kesalahan dari persepsi dari publik bahwa seakan-akan Budinya sudah menafkahi dia gitu loh. Oh, paham maksudnya Ya. ke sana. Ya. Terus suatu ketika Reza ini ya namanya anak sudah besar ya. Jadi flashback lagi, dia pernah dijanjikan mau dibelikan mobil sama budenya ya Maya. Iya. Reza mau dijanjikan beli mobil sama Bude Iya. Emilia ya. Iya. Ya. Oh, gara-gara apa Reza ingatnya? SMA, masuk SMA. Oh, kamu masuk SMA Iya. dibelikan mobil gitu? Iya. Begitu? Ya, Oke. Kemudian muncullah mobil Brio ya. Mobil ini mobil second, Bang. Mm-mm. Second udah 2014. Mm-mm. Ya, second ya. Ternyata tidak dibelikan. Yang mencicil itu justru namanya. Saya jadi uang mukanya nggak tahu dari siapa, bundanya atau gimana. Tapi yang itu saya, karena saya udah punya karaoke kan, punya kerjaan. Suami saya tuh kayak karaoke, pertama kali biliar, terus dipindah di karaoke, kerja sama Mbak Emil. Tadi ya saya bayar, kan rame juga. Oh, jadi ada kerjasama bisnis sama Ibu Emil. Iya. Oke, itu ada koneksi di situ kan, Iya. kolaborasi. Cuman masalahnya yang aku bingung, itu kan mobil cerita dijanjiin Iya. kalau dia masuk SMA gitu kan. Iya. Terus mobilnya ada nih second gitu kan, Iya. kasih lah ke dia. Bunda Emil ngasih ke kamu tuh. ya, Dia bilang ini selamat ya gitu, atau Iya. gimana waktu itu kamu inget? ya. Ini mobil pakai aja, Heeh. Bunda kasih. Bunda kasih, oke. Reza nggak tahu, maksudnya itu harus nyicil, harus apa udah lunas, nggak tahu. Iya, taunya dikasih mobil. Iya, taunya. Hadiah memang dijanjiin, Iya. gitu ya. Iya. Nah, setelah itu, kalau Ibu Rati ingatnya itu waktu dikasih, artinya itu kan dikasih gitu, maksudnya kan ya? Iya, saya pikir ya dikasih. Ternyata kan masih bayar bulan sampai 5 tahun. Ibu taunya bayar bulanan, taunya dari mana? Ya saya yang bayar. Enggak, kan maksudnya ini kan dikasih ya mobil ya? Dikasih, terus oh ya udah dikasih surat-surat toh? Enggak, Oh nggak dikasih Nggak surat-surat? dikasih. kasih apa-apa. surat. BPKB ada dong? Nggak ada. Enggak ada kan? Nggak ada. Enggak ada. Bawa di jalan piye? Ya ini Ya mau bolak-balik ke mobil aja. Bukan BPKB, mungkin STNK ya. Mas. STNK iya ya, Nah. STNK ada, BPKB nggak ada. Iya, karena kan masih dileasingkan ternyata. Oke, nah habis itu ada nggak omongan, ini saya cuma DP ya, nanti kreditnya dibayar Iya. gitu ada nggak? Ternyata Oh, begitu faktanya. Oh setelah itu baru ada omongan, Iya. omongannya ke Ibu Rati. Iya. Oh, Ibu kaget, Iya, tapi Ibu nggak apa-apa, nggak apa-apa. tak bayarin Nggak gitu. apa-apa, karena saya memang ada, ya, untuk anak saya juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, nah lanjut dulu. Nah, Terus? kemudian ada lagi tawarannya Lea Iya. bahwa mobilnya perlu diganti gitu ya. Mobilnya Atau kan gimana? udah istilahnya nggak layak gitu, mobil Brio-nya ini. Oke. Maunya diganti. Kamu yang mau? Bunda. Bunda. Oh Bunda ngerasa, Iya. loh kok dia ngasih terus dia ngerasa udah nggak layak, gimana tuh maksudnya? Kurang paham, pokoknya Reza ini ditawarin, Le kamu mau ganti mobil ndak? Siapa yang ndak mau? Iya, oke. Iya Bunda mau. Oke. Gitu. Oke. Terus mobil merah ini dijual. Dijual katanya Bunda ini untuk nambahi mobil yang baru. Oke. Tapi udah lunas belum tuh? waktu Nah, ternyata itu? Oh, belum. itu cuma laku mobil Brio itu 99, Heeh. di-DP kan ke mobil baru 20. Sisanya Reza sendiri yang suruh nyari, Suruh nyicil. suruh nyicil. Kurang paham. Lakunya 90 juta. 99 juta. Ya, Terus kemudian di DP kan nih mobil baru. ya. Dia 20 kan cuman. pikirnya Reza kan 99 kan semuanya. iya, aku juga gitu. Ini tapi sama Bunda cuma 20 yang di DP kan. 79-nya
ke Bunda. Ke Bunda karena uangnya langsung dijual tuh, uangnya Langsung ditransfer ke Bunda. bundanya, orangnya sendiri, temen saya yang beli malah ke sana. Bingung dong. Iya. Iya. Ini mohon maaf ya, saya juga kurang pantas ya untuk membedah, apalagi menyangkut almarhumah ya. Iya, Karena iya. saya kan juga gak suka dosa bagi saya ya. Iya, iya, iya. Tapi ini akan apa adanya, biar nanti ceritanya runtut gitu loh Bang. Iya, monggo, Gitu. monggo. Jadi setelah itu kita sendiri pun bingung, itu sebetulnya mobil siapa? Kan yang membayar kan mamai. Dia nge-DP aja di awal. Nge-DP aja. Jadi konsep membelikan mobil dan apa itu nggak pernah terjadi tuh. Jadi kita sendiri pun jadi tersinggung kan. Mau nggak pernah dikasih, nggak pernah diapa kok kita yang bayar kok. Bahkan hasil penjualan itu kan dari hasil cicilan yang sudah mamai lakukan selama 5 tahun. Makanya laku 99 juta. Itu pun dibarikan 20 juta gitu loh. Waktu cicil udah habis berapa totalnya untuk mobil yang pertama Saya lupa. Kira-kiranya. Pokoknya 3 juta, per bulan? 3.800.000 sekian Per bulan per bulan kali kali 5 tahun. 4 tahun tuh. Oh, 5 paham. tahun. Itu Bang Ngerti. ceritanya. Itu pun masih bermasalah, STNK-nya nggak ada ya, STNK nggak ada. Enggak diminta tiba-tiba. Terus tiba-tiba diminta karena STNK-nya itu nggak ada. Jadi kita kayak anu aja di jalan tuh takut. Ini berapa kali diambil polisi, terus untung ada kakaknya. Bantu. Ya nanti keluar. Oke. Kita runut dulu biar Ya. enak ya. Lanjut balik lagi. Kemudian dari mobil itu ya, Mama ini akhirnya karena mobil itu di Jakarta ya, Ma ya. Apa Iya. namanya ada berkas-berkasnya di Jakarta ya. Mm-mm. Pernah datang ke rumahnya Mbak Dena ya. Mm-mm. Karena mau minta perpanjangan STNK ya, Ma. Perpanjangan STNK Ya. dari mobil saya sendiri. Mobil Iya. yang pertama apa yang kedua? Oh, Bukan. mobil yang Mobil sendiri, Mobil sendiri ya? Mama sendiri. Mobil. Ya. Dulu saya pernah punya mobil, Oke. terus tuker Oke. di mobilnya Mbak Dena karena baru gitu, Hmm. udah tuker aja. Nah, tapi kalau perpanjangan kan harus minta STNK fotokopi KTP, minta KTP-nya dia kan yang asli. Tapi ternyata sampai sana nggak dibukakan pintu. Padahal saya sampai ini 27 Maret nggak dibukakan pintu. Tapi udah hubungin duluan. Sudah ngomong sama suami saya, ya Om, bentar ya Om gitu. Tapi nggak keluar sampai 3 jam setengah. Ada apa? Sampai Mbak Emil nggak tahu. Sampai Mbak Emil yang minta maaf ya. Loh, Katanya lagi ada shooting apa di dalam rumahnya itu. Tapi masa 5 menit saya nggak dimasukkan di rumahnya. Tujuannya mau ngambil STNK. Iya, mau ngambil KTP Oh, KTP. perpanjang. Bukan urusan yang lain. Bukan, nggak pernah saya minta apa-apa ke Dena, nggak pernah. Oke. Lanjut. Nah, dari situ percikan-percikan api ini sudah mulai tumbuh kan. dari Oh, kita kan. paham. Jadinya gitu. Ya, tapi kita nggak langsung melakukan aksi yang memalukan dan merugikan Mbak Dena. Nggak ada kepentingan ke sana kita itu sebetulnya. Hati saya juga, bagaimanapun tetap saudara kan begitu. Kan. Iya, masih keluarga. Ya, tapi secara kontekstual kan saya ini kan sebagai anak, ya mohon maaf Bang ya, saya ini di muka bumi ini tidak ada yang saya cintai terkecuali hanya ibu saya. Bagi saya ibu saya itu sudah kepala saya saja sudah saya taruh di kakinya. Tanya saja ini Bang. Mohon maaf ya. Gini. Saya juga akan berkaca-kaca lah kalau soal ibu kita semua ya. Dibiarkan nunggu di depan rumahnya dalam kondisi krimis 3 jam setengah Bang. Saya semua sama suami saya, sama anak saya yang di Jakarta 2 kan, sama ini juga ikut. Itu yang bikin. Iya. Iya, Dan bukan minta apa-apa loh Bang. nggak minta. Kita nggak Saya minta. Saya nggak pernah minta. Jadi membesarkan beliau ini pun, dia sini pun, kita nggak merasa ini juga beban kok. Nggak beban, ini sudah kayak anak saya. Jadi abang boleh tanya sekarang ya, dari keluarganya, ini kebetulan kesayangan istri saya. Karena mulai kecil itu kan yang gendong kan, pada waktu Reza ini masuk ke Banyuwangi, saya masih pacaran Bang. Baru pacaran saya. Sampai Reza besar ini saya ngikutin terus. Oh, jadi ikut terlibat ngerawat juga bareng-bareng Iya. gitu. Ya, paham. Karena sayang kan adik laki masih kecil satu-satunya. Iya. Jadi ini dia kecil banget. Kecilnya itu udah kecil sekali, bukan kayak anak yang sehat itu. Bukan. Oke. Aku boleh
potong dulu nggak? Aku pengen tahu sebenarnya yang paling penasaran. Waktu ibu terima dalam kondisi 10 hari, bisa dicerita nggak? Atau nggak bisa dicerita? Bisa. Nggih. Jadi waktu itu Reza masih bayi, saya kan udah dengar dari anak saya yang pertama itu, Ma, Mbak ngelahirin, loh, ngelahirin? Gimana mati? Saya bilang gitu. Saya pikir keguguran tuh. Enggak, Ma, ada. Oke. Enggak. Setelah itu nggak taunya yang gendong si Kaisar, anaknya Mbak Emil yang sama Pak Usama ini, yang gendong tuh cerita itu Putri telepon ke mamahnya gitu. Waktu itu SMA anak saya di situ. Oke. SMA 3 cerita ke mamahnya. Akhirnya anak saya didudukin si Putri, dikasih pistol di tengah sama suaminya itu, terus bilang kamu bukan anaknya Dino katanya. Kamu tuh apa kamu tahu kalau kamu itu anaknya Dino? Bukan. Jadi supaya ngelabuin itu anak saya. Anak saya lari lah. Mama, aku ini bukan anaknya, Tama, katanya bukan anaknya. Aku sama dia takut dikasih pistol itu sama anu. Aku kurang nangkep ini. Mungkin bisa dibantu Pak Ronald. Punten. Gini. Iya, tahan sebentar ya Bu Iya. ya. Gini. Nggih. Makanya harus dijelaskan Iya. mulai awal dulu ya. Iya. Sebetulnya istri saya itu SMA-nya di Jakarta, Bang. Oke. Tinggalnya Istri itu kan anaknya ibu Iya. ya. tinggalnya sempet dengan Mbak Dena ya, Maya. Iya. Dan Bude di sini. Nah, ketika tahu kejadian itu ya, ada indikasi bahwa sudah ada mau rencana untuk, ya mohon maaf, saya bukan dalam konteks untuk memberikan premis menelantarkan dia, karena dia tidak diakui sebelumnya kan, mau membuang dia. Oke, intinya begitu. Iya, Itu saksinya istri. iya, Oke. Ini biar paham penonton ya. Ini menantu, posisinya Pak Ronald ini Iya. menantu, istrinya itu anaknya Ibu Rati gitu ya. iya. Oke, lanjut. Habis itu karena ya namanya keluarga ya, ya nggak tega lah istri saya ini Oke. mau dibawa ya, sampai akhirnya diancam pakai pistol itu. Oh, Reza mau dibawa, Iya. terus diancam. Yang Iya. ngancam sopo? Suaminya Mbak Suaminya. Emil sekarang. Oh, nggih. Tujuan ancamannya lebih kemana waktu itu? Ya mungkin ya biar tidak menjadi terblow up ini ya masalah ini ya. Kalau semuanya sampai chaos nanti ya, Oke. dari tindakannya istri saya itu mungkin ya. Oke. Karena memang awalnya sudah ditawar-tawarkan Reza ini mau dikasihkan kepada siapa-siapa. Ditawarkan di beberapa. Tapi kan mendingan dikasih ke istrinya Pak Ronald, kan lebih keluarga sendiri harusnya. Iya, tapi kan Iya. istri saya masih SMA, Masih Bang. SMA. Secara mental mungkin masih belum, iya toh? Iya Iya kan? Iya juga sih. Nah, Iya. akhirnya ditawarkanlah ke Mamai gitu loh. Oh, siapa yang menawarkan ke Mama? Mbak Emil. Oh, Mbak Emil. Iya. Itu karena ada desakan dari istrinya Pak Ronald atau memang Enggak. ada? Enggak. Karena udah Nggak ada. ditawarkan di beberapa orang. Oh, nggak ada yang mau. Satu katanya enggak, aku punya anak, udah punya anak laki, kalau perempuan aku mau. Terus yang satu dia bilang, oh enggak, aku nanti kan bukan anak tunggal kalau ngambil lagi. Oke. Terus saya udah biar saya. Oh, Ibu mau. Iya. Akhirnya diantar lah, Iya. usia 10 hari. Iya. Oh, itu awal mulanya. Iya. Didik, rawat sampai besar. Iya. Sampai adalah kejadian-kejadian. Berarti kalau misalnya isu di mana berita di mana Reza tuh dibiayain dari jauh itu ada tidak? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada komunikasi atau Nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi itu kan. Nggak ada. Barangkali tante gimana kabar anak saya. Kayak kabar Reza gimana tante. Nggak usah itu dah. Kalau memang nggak mau denger orang, WA aja. Nggak ada. Kalau dari maaf Denanya sendiri nggak ada. Ya itu Denanya itu yang nggak Oh, ada. tapi Bunda masih ada. Masih. Terus Ibu nggak bingung gitu? Maksudnya lo kok gini? Ya bingung juga kecewa kan. Akhir-akhir ini saya kecewa. Satu yang dalam keadaan saya pinjem itu aja nggak dimasukin. Terus kedua, dia nggak pernah ngucapin hari raya aja nggak pernah. Datang kayak barangkali namanya emak ya kepin ketemu anak ngelihat gitu. Nggak pernah. Oke. Sekarang masalah status dulu. Status pasti anaknya Ibu Iya. Denada nih ya. Kita Iya. bicara Denada nih ya. Iya. Ya, Iya, mohon maaf pasti. ya Bang ya. Nggih.
kita ini itu makanya kan keterangan soal informasi itu saya pikir yang memberikan informasi ini kan juga keluarga internal kan. Ya, mungkin kalau publik itu masih ada sedikit apa namanya a priori, kita juga bukan dari zaman apa namanya era yang sudah tidak ada kemajuan teknologi. Kalau memang itu nanti sanksi akan tetap saya tarik nanti. Ya kan, semuanya tes DNA semuanya. Pasti mau nggak mau. Ya toh, mau nggak mau. Mau nggak mau itu Kalau pilihan. iya kalau orang masih apa namanya sanksi yang pertama dan yang kedua masih belum juga diakui gitu loh. Iya. Saya kan akan memaksa ke jalur itu kan. Iya. Itu. Ini yang lucunya kan begini kan sebetulnya kan. Kemarin itu saya sudah berusaha untuk membangun komunikasi, bagaimana caranya kita bisa komunikasi biar masalah ini nggak terblow up ya, bisa diselesaikan di ruang yang tertutup. Oh, udah ada usaha ke situ. Sudah, Bang. Jadi pasca mama ini sudah merasa tidak apa namanya jalinan komunikasi itu sudah benar-benar nggak bisa dijalin dengan Mbak Dina itu, suatu ketika mama ini tahu kalau ternyata HP-nya itu diblokir, Bang. Diblokir sama? Dinada tanpa ada alasan yang sah. Oh, berarti pernah kontakan Pernah ya? kontak. Siapa duluan kontak? Denada atau ibu? Ya saya. Oh, biasanya apa poin yang kontak ke sana? Ya nggak ada Mbak, nggak tahu selamat ulang tahun, tapi nggak pernah ucapan terima kasih dia. Oh iya tante, makasih. Kayak nggak pernah silaturahmi minta, gitu ya? Iya. Tapi nggak dibalas? Enggak. Oh, tahu-tahu keblokir. Iya, kemarin saya cuma ngomong Mbak, kan karena saya udah tua, Mbak titip Risa ya. Ada. Oh, ini Itu ngomongin baru Resa ketahuan. nih. Baru ketahuan kalau itu, loh kok nggak keblokir. Oke. Saya nggak minta apa-apa. Saya Terus- titip, masih ada anunya WA saya ke Mbak Dina. Oke, gara-gara ada itu ya, gitu, diduganya. Tapi belum kebaca nama dia, kan udah keblokir gitu loh. Iya. Jadi iya. masih sampai sekarang dia belum baca WA saya tuh. Oke. Terus kemudian, Nah, saya sebagai anak kan otomatis kan tersinggung, Bang. Kok saya pikir kok orang itu nggak punya adab gitu loh. Padahal kan ini yang harus digarisbawahi, Bang ya. Tidak pernah sekalipun ibu saya ini meminta apapun kepada Dinada itu, tidak pernah. itu pasti itu. Pasti itu. Kalau pernah, nanti dibuktikan di persidangan, kita kan malu nanti kalau semuanya terbukti sebaliknya. Betul, itu pasti Iya, malu toh? sendiri toh. Iya, tidak pernah. Nah, cuma kan begini kan, mungkin ya pemikirannya mereka itu biar tidak apa namanya terkena imbas atau masalah ini nanti Denada itu mungkin menjauh ya, atau gimana ya. Tetapi kan ya saya pikir apa pikirannya ke sana, apa gimana? Kok tanya kabarnya ini nggak ada, ya toh? Kok mamanya juga diblokir. Nah, kemudian mamanya datang ke rumahnya juga 2 kali ternyata 2 hari berturut-turut loh, Bang. Dari yang waktu mau pinjam KTP. Iya, itu Bulan Maret. 2 hari berturut-turut dibiarkan berdiri di depan rumahnya, ya. 3 jam setengah ya, Maya? Iya, Tetap ya 2 kali itu ya. Itu nggak Berdiri dibuka di depan pintu. rumah. Iya, padahal papai sudah komunikasi dengan Denada. Den, pakai ini nomor nomor satpamnya. satpamnya. nah, Oke. Tapi nggak dibukain pintu. nggak dibukain pintu, Bang. Padahal dia ngerti kalau saya itu nggak pernah ngungkit ini, ya ini udah anak saya kan. Oke. Oke. Ya itulah, itu yang membuat saya menjadi kemudian ya menambah ya saya ini. Sebetulnya yang kemarin itu sangat berapi-api yang tersinggung itu kan perlakuannya kepada ibu saya ini ya. Iya, iya. Terus yang kedua lari lagi kepada mobil, Bang. Mobil yang tadi. Yang baru. Yang baru Yang setelah kedua dia, ya? Iya, dua ya. Oh, ada lagi nih. Ya, mobil ini kan yang 20 juta itu loh. Mobilnya kan yang 99 juta kan dijual. DP-nya kan dimasukkan 20 juta. Si Reza ini kaget. Sudah ditawarkan mobil, ternyata kok disuruh membayar sendiri cicilannya. Ini namanya bukan penawaran ini kan begitu kan. Disuruh nyewakan dengan cara menyewakan atau disuruh nge-grab, Bang. Positifnya pengen disuruh belajar kerja, begitu kan ya? Ya, positifnya. Positifnya lah itu Positifnya, ya, nggak iya. apa-apa lah ya, Iya, nggak apa-apa iya. lah saya terima lah itulah ya kan. Nah, suatu ketika apa namanya ya namanya dia ini ya masih anak-anak dan belum pernah punya pengalaman kerja, Bang ya. Nggak mampu lah nyicil itu kan namanya kan.
Oh. 4 gitu loh, juta Bang. sekian. 4 Berapa? 4 4 juta juta sekian. 200. 4 juta. Tapi udah coba nge-Grab waktu itu? Iya. Udah. Oh, udah coba, Iya. tapi nggak dapet di Nggak. Banyuwangi. Iya, kan Banyuwangi. Iya. Oh, nggak kekejar ya? Iya. Iya, geng. Dan mobil itu ternyata di atas namakan Muhammad. Bukan Adiknya atas nama Dinada. dia. Oh, Kan lucu, Bang. Kan lucu. Saya nggak bisa berpikir logis saya. Iya, Gimana sih ini peristiwanya ini iya. membuat semua orang jadi bingung semua. Saya aja bingung ya. Saya pakai pelan-pelan ini, Iya, nggak iya, bingung. kan makanya kan. Iya. Nah, ternyata tertunda. Pembayaran cicilan itu kan melalui Muhammad. Muhammad ini ya, saya juga memahami situasinya Muhammad ya. Oke. Adiknya yang nggak punya beban apa-apa, kok gajinya dipotong terus mungkin ya. Dan bunda kan nggak ada sudah. Mungkin kalau ada bunda, insya Allah ya, Lebih Ya, bisa mungkin, menjelaskan. ya dan mungkin ya bisa nggak akan terjadi peristiwa ini. Oke. Karena mungkin ya Bude juga akan bisa mengambil sikap yang bijak lah. Iya, karena Iya kan toh. ibunya. Iya, tuh. iya. Iya. Tapi kan sebetulnya juga itu bukan kewajiban Bude kan. Kalau terkait dengan Reza lo ya. Paham. Iya toh. Paham. Ya paham. meskipun beliau neneknya kan Iya. begitu. Jadi bingung ya? Bingung. Iya. Ini saya coba cerna juga. Iya, makanya ini saya pelan-pelan agak runtut ya. Geng. Nah, suatu ketika karena Muhammad ini mungkin juga nggak bisa berkomunikasi lagi dengan almarhumah ibunya soal mobil ini kok saya disuruh bayar terus kan. Nah, diminta lah akhirnya nggak mau bayar lah Muhammad ini. Tapi Muhammad ini tahu Reza siapa? Ya tahu Bang. Oh. Tapi Reza tidak tahu Muhammad ini siapa. Tahu Bang, kan keluarga besar ini Bang. Saya. Kan belum tahu Reza ini posisinya kalau Dinada adalah ibunya saat itu kan? Oh kalau itu saya nggak tahu. Reza nggak, tahu Bang? nggak waktu itu? Waktu urusan bayar-bayar mobil ini kan Sudah. pasti koordinasi sama Pak Muhammad kan? Iya. Kamu udah tahu itu ommu belum? Kalau koordinasi Reza ini nggak tahu kalau itu atas nama Muhammad. Iya. Oke, tapi yang kamu tahu? Yang Reza tahu ya atas namanya Bude, kalau enggak Reza. Oke. Gitu kan, karena mobil aja itu. Oke, tapi setelah itu Pak Muhammad itu kan nagih ke Reza kan? Iya. Ya. Kamu ditagih sama Pak Muhammad itu. Ya, Kamu taunya Pak Muhammad itu siapa waktu itu? anaknya Bude. Tapi kamu nggak tahu itu siapamu? Anaknya Bude aja? Iya, anaknya Bude aja. Oh, jadi saat itu kamu belum tahu kalau Dinada adalah ibumu, maksudnya begitu? Udah tahu kalau tentang itu mulai SMP. Kamu mulai tahu itu SMP? Iya. Tapi cari-cari saya Masih enggak, cari-cari. Oke, tahan dulu. Saya ke situ dulu. Ya. Nanti tahan di situ ya. SMP itu ceritanya bagaimana sampai akhirnya kamu bisa mulai cari-cari tahu? Teman-teman itu banyak yang ngomong. Oke. Orang Banyuwangi itu katanya sih sudah banyak yang tahu. Tahu dari mana ya? Kurang tahu jelasnya. Oke, jadi kamu di sekolah, Ya, ada omongan terus. temenmu? Ya, temen, ibunya temanku. Oh, ibunya temenmu. Iya. Terus dia bilang apa? Kalau bahasa Jawanya ya bahasa Nggih, Banyuwangi. nggih, nggih. Kalau duduk anak Mama Rati gitu. Mama Rati itu masih ini. Oke. Kue lah anak Dinada gitu. Bingung dong kamu. Iya. Dinada itu sopo? Cari tahu lah. Cari tahu. Cari tahu Lewat mana? sampai ketemu yang bawa Reza dari Jakarta, yang nyupir dari Jakarta ke Banyuwangi. Buat bawa kamu ke Ibu Rati. Ya, Kamu cari orang itu? cari. Kok bisa ke orang itu? Iya, cari tahu sendiri. Informasinya dari mana bisa dapat si yang bawa mobil itu? Kan, oh ini masih saudara, Reza tanya. Oh ini masih saudara, Reza tanya gitu. Ketemulah orang itu. Oh, berarti yang bawa mobil itu masih keluarga juga. Saya nggak tahu, yang Mbak mobil saya taunya itu sama orang yang memberikan ke saya itu kebetulan orang yang masak di rumah. Orang yang masak di Di rumah. rumah saya, Mae namanya. Itu, Mae. iya, ngambil dari Surabaya. Waktu itu masih belum ada pesawat Banyuwangi, masih belum. Oke, jadi Mbak E ini pergi ke Surabaya, Iya, ngambil Reza, ngambil Reza. bawa ke ibu. Iya. Ya. Di Surabaya dia ketemu siapa? Ketemu sama ininya, sama neneknya dia. Bundanya. Bukan. Buyut. Oh, buyutnya. Iya, ibunya Mbak Emil. Oh, tidak. Yang gendong itu dia. Oh, buyutnya yang gendong, ambil sama buyutnya, bawa ke ibu. Iya. Nah, pada saat dibawa itu ada yang bawa mobil kan? Iya. Nah, kamu ketemu sama yang bawa mobil itu. Iya, yang nyetir. Dari mana kamu bisa ketemu yang bawa mobil itu? Iya, tanya-tanya udah. Itu bukan keluarga, itu orang dibayar buat bawa mobil. Iya, iya kayaknya. Kayaknya ya. Heeh. Oh, waktu kamu ketemu orang yang bawa mobil itu cerita apa dia? Ya udah langsung nangis. Oh, dia nangis Udah lihat langsung kamu nangis, udah langsung, besar. gitu. Terus dia bilang apa? Ya, pokoknya intinya
ibu tuh aslinya emang di Nada gitu. Kamu tuh dibawa dari Jakarta ke Banyuwangi tuh naik mobil. Kamu tuh dititipkan ke Mama Rate Oh. Jakarta ke Banyuwangi. tadi ada Dari Surabaya. Surabaya. Dari Surabaya naik pesawat dari Jakarta Surabaya karena Jakarta. belum ada Banyuwangi. Terus diambil naik mobil Oh, sama Jakarta, Surabaya, Banyuwangi. iya. Habis itu enggak nanya ke Mama Rati. Stres dulu 1 bulan. Oh, 1 bulan. Kamu Iya. ngapain itu? Dia menyendiri dulu. Apa yang di kepalamu, Nak? Waduh ya, gimana ya? Maksudnya kok setega itu gitu. Itu satu. Ya, maksudnya kok kan aku kecil sakit-sakitan. Ya gimana ya? Kalau belek kasih, sedangkan ya maaf nggak mau nyangkut yang lain, tapi harus ngomong gitu. Sedangkan kan anaknya Mbak Dena yang sekarang yang katanya udah kena sakit apa, Mbak Dena sampai segitunya. Kok aku ini yang ibarat katanya sehat, kenapa diginiin? Tuh. 1 bulan nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Kemudian bagaimana kamu melewati itu? Kamu coba deketin diri sama Allah atau Iya, atau apa gitu? lebih ke merenung sendiri. Diem aja gitu. Nggak ada jawabannya. Iya. Mengasihani diri Ya, sendiri. terus tanya ke mama juga, mama sama papa belum ngomong, ndak mau. Mama Rati. Iya, ndak mau. Kamu lahir dari saya. Apa ndak mau jujur gitu modelnya bang? Nggak jawab. Ndak jawab, tambah kepikiran lagi kan. Jadi waktu itu ibu jawab apa? Nah, kamu nanya mama, siapa bilang? Setelah Mama lahir perut setelah mama. Resa desak-desak baru. Ibu Rati ngakunya kamu lahir dari Iya. ibu. Setelah desak. Desak-desak baru. Ini ke istrinya Ronald. Kan deket Anaknya ibu. kan. Nangis ada ininya. Ada dia nangis. Aku pokoknya aku mau ke Surabaya. Aku mau ketemu. Aku ini sudah besar. Ayo, jujur Kan sama sudah saya. besar, gitu. sudah harus tahu semuanya. Tahu semua. Ayo ngomong. Kamu harus jujur. Kamu yang tak bisa. Kenapa, Cak? Kamu anaknya mama papa. Masih tetap digitukan. Masih nahan di situ. Masih nahan. Tapi akhirnya nggak kuat. Iya. Mungkin nggak tahu dari siapa terus diyakinkan, ya udah lah. Iya. Akhirnya semuanya jujur. Iya. Sedih sekali, nah. Oke. Apa yang kemudian akhirnya kamu inginkan? Kan setelah tahu hal itu, apa yang kamu kemudian inginkan? Sebetulnya mulai dulu pengakuan, tapi kan Resa bingung mau ngomongnya gimana. Karena Resa pun nggak deket kan sama Mbak Dena. Iya, kamu belum pernah ketemu berarti? Ketemu itu cuma kayak Mbak sama adik, cuma salim dan Mohon maaf. Berarti sama bunda dulu, ya, kamu kan bawain bunda mobil. ya Berarti ada pernah kamu ketemu Mbak Dena? ada. Kalau Mbak Dena pulang ke Banyuwangi ada. Oh, kamu ketemu? Iya. Kamu ketemu. lihatnya itu saat itu adalah Mbak. Mbak, Ya, kakak. kakak disuruh manggil dari kan disuruh manggil Mbak. Oke. Terus dia gimana ke kamu? Ya biasa aja. Nggak ada kamu ngerasa kok ada Kalau Resa sendiri yang ngerasa pasti, tapi Ngerasa. kan ya kayak gimana gitu. kayak ada Kok sesuatu, deket sama Mbak Dena ini kok kayak gimana gitu. kayak berasa deket gitu. Tapi padahal dianya nggak. ke kamu? Biasa aja kayaknya. Oke. Kalau dari Resa lihat ya biasa aja. Nggak ada perlakuan spesial? Nggak ada. Nggak ada. Oh, ibu melihat juga Iya. ya. Oh, biasa aja gitu. Biasa. Oh. Nggak ada perasaan apa gitu. Oke. Jadi kamu juga jadi oh ya mungkin perasaanku saja gitu Iya, ya. iya. Oke. Terus Nah, malah Tapi waktu- setelah Resa tahu itu udah nggak ketemu. nggak ketemu. Nggak Tapi kan setelah kamu tahu, kamu kan merenung sendiri 1 bulan. Iya, Pasti ada dong di kepalamu. Kamu waktu itu ketemu. iya. Kok waktu itu kayak gini rasanya? Oh emang firasatku bener gitu. Tambah kecewa ya. Iya. Duh, ya Allah. Waktu meninggalnya Mbak Emil itu dia ini malah tanya ke kakak, istri kakaknya suami saya, adiknya Mbak Emil yang nomor 2, yang almarhum. Dia bilang, Mbak, itu ibuku. Aku salaman, ya salaman ke ibuku gitu.
Ini salaman. Salaman. Oh, akhirnya setelah udah tahu, akhirnya pernah salaman. Iya. Salaman, Iya, tapi itu di kayaknya kubur. Mbak Dena itu enggak tahu kalau aku sudah tahu. Oh, kamu manggil apa waktu itu pas Tetap udah? Mbak. Oh, astaga. Tapi pengen panggil ibu. Pengen banget. Kamu sebenarnya setelah mengetahui hal ini, kamu tuh kan gini, ada orang kan yang dia nggak bisa terima jadi benci. Iya. Ada orang yang kemudian akhirnya karena dia punya kasih hati yang besar, dia tetap mau bilang itu ibunya. Kamu tuh ada yang gimana? Aku pokoknya enggak benci. Bagaimanapun itu tetap ibu. Bisa itu. Ya karena mohon maaf ya Bang ya. Anak ini apa namanya diasuh sama mama itu tidak pernah sedikit pun kekurangan kasih sayang. Sama Ibu Rati? Iya Bang. Sampai Makanya kan SMP pun tidurnya sama saya. Iya, Ibu baik banget. lah malah anak kandungnya saja kalah sayangnya. Ngerti. Cuman mungkin karena didikannya Ibu, anak ini juga tumbuhnya bagus. Iya. Tapi dia Reza termasuk anak nakal nggak? Berarti? Anaknya enggak ya? Enggak. Anaknya tuh penyayang. Tipenya apa? Tipenya? Iya, ya anaknya manja, ini manja Oh, banget. penyayang. Tapi bisa kerja toh? Iya, Ah, rajin? Apa masih malas-malas? enggak rajin juga. Rajin ya? Dia apa aja mah aku kerja mah aku di bunda saya di Jakarta. Oke. Suami saya sakit kan mesti berubah di Jakarta. Oke. Ma aku kerja sekarang di bunda nyupirin. Kadang-kadang telat gajinya, ma aku belum digaji. Terus saya yang Mbak Emil, Reza bilang katanya belum digaji. Iya gitu. Oke. Nah, setelah kamu udah tahu ini, berarti ini kan makin meruncing di 2025 terakhir ya. Iya. Nah, apa yang memperuncing itu semua akhirnya kemudian keluarlah ini ke publik, kemudian ada Nah, gugatan. begini, kembali lagi ke soal mobil. Ketika Muhammad itu datang mencari mobil dan akhirnya Muhammad juga nggak mau membayar, mobil kan dikejar-kejar sama leasing, Bang. Iya, betul. Debt collector Debt kolektor, Bang. Hmm. Ya toh. Habis itu ini kan sebetulnya kan urusannya antara Muhammad dan Reza. Akhirnya dia sendiri karena sudah merasa membayar mobil DP-nya itu 99 juta, ya disembunyikanlah sama dia mobil itu. Di kawannya kan begitu kan. Mama yang nggak tahu apa-apa didatangi polisi Bang di rumah Bang. Saya datangin polisi 2. Jadinya kemana-mana. Telepon saya, mohon maaf Bang ya, Mama ini apa fisiknya lemah ya, tidak mentalnya juga tidak terlalu kuat Bang. Dia didatangi orang pakai seragam itu nangis-nangis sudah mau pingsan-pingsan Bang. Bayangkan saya sebagai anaknya terus apa nggak menggila pikiran saya ini? Ini ibu saya ya. Menantu hebat ya. Gigi Ya paham, karena paham. surga saya ada di kakinya Bang. Ngerti. Itu yang akhirnya men-trigger semuanya. Iya. Terus saya juga WA ke adiknya yang Australia, bukan WA, telepon. Kok tolong dong kok ini bantu. Tante maaf, Riko ini juga Mbak ini lagi nggak punya uang, tolonglah suruh ngelanjutin. Toh itu uangnya apa? Reza kan udah masuk ke situ 99, masa Reza mesti nyicil? Ya Reza suruh kerja aja tante, kerja apa aja. Itu adiknya Dena yang di Australia. Ngomong Mbak itu sampaikanlah ke Mbak. Aku nggak berani soalnya Mbak lagi nggak ada duit. Bilangnya gitu. Nanti loh lama-lama nanti ini kalau ini kan kasihan, lama-lama tak viralkan aja tante, orang Mbak bukan pejabat. Bilangnya begitu. Mbak Iki sopo? Mbak Dena. Mbak Dena. Oh gitu. Nggak ada duit gitu. Iya, ngomongnya gitu. Tapi ini kan lihat di mana-mana dia suka ngasih uang atau apa yang dimanja-manja mesti Sakira, kan hatinya juga sakit anak saya ini. Oke. Dari situlah akhirnya siapa yang punya keputusan jadinya blow up dan kemudian ada gugatan. Ya akhirnya ya saya selaku pengacara ngomong saya bela orang aja bisa Bang. Ya toh masa bela ibu sendiri nggak bisa. Itu makanya ya ketika saya melihat juga ibu saya juga mau komunikasi aja nggak bisa, mau diblokir beliau kan. Ya toh. Paham. Ya sudah, saya hajar langsung sudah. Akhirnya keluar lah. Iya. Pertama masukin gugatan dulu. Iya. Berarti pengadilan dulu belum ke publik ya? Belum. Belum. Tapi kan ada proses mediasi Bang. Oke. Mediasi ini kan sebetulnya kan forum yang paling ya
konsep forum yang paling mulia karena masih sifatnya tertutup. Jadi Iya kan? belum kecium media nih. Belum. Oh, berarti masukin gugatan, dipanggil mediasi. Iya. Oh, berarti udah ada mediasi. Iya. Terus. Ternyata ketika itu yang datang pengacaranya, saya lihat, saya sudah membuka pintu lebar-lebar agar ini bisa terjalin komunikasi ya dan mediasi ini bisa optimal kan begitu kan. Karena apa? Jujur saja Bang ya, saya ini nggak ada niat untuk mau menghancurkannya. Karena saya tahu potensial loss itu di sana, kan bukan di saya. Saya cuma hanya reaksi ya. Gugatan ini sebenarnya reaksi, Bang. Iya. Ya kan? Reaksi ada keselnya, sakit Iya, hatinya. reaksi dari tindakan yang menurut kacamata saya bahwa ibu saya didolimi kan begitu. Iya. Ya toh. Soal angka itu kan, angka itu memang formulasi kalau kita berbicara tentang konsep gugatan 1365 on rahmatadat itu memang harus ada angka kan begitu. Iya. Tapi motivasinya bukan angka kan begitu Bang. Yang saya harapkan itu ayolah komunikasi gitu kan. Iya. Tapi yang pertama kali yang saya inginkan itu permintaan maaf yang pastinya itu kan. Itu yang sebenarnya mau dikejar dulu. Iya. Berarti gugatannya perdata ya? Perdata. Yang dimasukkan gugatannya isinya apa bunyinya? Yang pertama ya pengakuan Resa sebagai anak. Itu satu. Iya. Yang kedua, jadi kalau secara hukum ini kan konsepnya peristiwa ini ya, ini bukan peristiwa penelantaran anak, bukan peristiwa pengangkatan anak. Oke. Mohon maaf Bang ya. Kalau pengangkatan anak ini kan sudah harus ada apa namanya penetapan pengadilan agama ya. Betul. Ini konsep penitipan anak. Oke. Jadi kalau dari konsep penitipan anak, kacamatanya dilihat dari konsep perdata, ini hubungan keperdataan, perjanjian, perikatan. Ya toh? Walaupun itu tidak ada di awal ya. Tidak ada. Tapi ini konteksnya kacamatanya peristiwa dimanapun nanti insya Allah kalau abang tanya profesor sekalipun akan berbicara bahwa ini Paham. peristiwa Ini hukum. kan kita Perikatan, bicara secara ya. ininya ya. Iya. Kerangka hukumnya. Kerangka hukumnya. Nah, meskipun pada saat penitipan si Resa, mama ini pernah juga dikasih tahu bahwa tenang aja nanti uang susu. Oh iya, waktu masih kecil itu kan Waktu biar awal. sudah saya ambil, saya bilang gitu. Iya nggak usah khawatir kata Mbak Emil. Nanti susu tertekan datang. Nanti, Tertekan. iya, Mosok. iya. Nanti susu tertekan nggak usah khawatir gitu. Oh. Saya pun juga nggak mengharap, saya tahu lah Mbak Emil. Nggak Tapi kan Karena- kepala ngomong kita ingat Ya, gitu maksudnya. iya. Iya, Itu. akhirnya ya Ternyata ada ndak? nggak ada, Sama sekali. nggak ada sama sekali. Mobil Jadi kecil? bawain baju putih-putih aja waktu bayi. Jadi dia nggak tahu anaknya sebesar apa, sekarang apa. Dia nggak pernah biaya, nggak pernah ngasih. Oh, oke. Lanjut. Jadi mama ini dalam konteks ya, bukan masalah susunya, bukan apanya Bang ya. Iya. Karena masih mampu belikan susu kok. Ini Iya. dalam konteks sudah sayang kan sama Resa ini kan. Udah Karena kayak anak sendiri. Iya, sudah anak sendiri. Jadi konsep penitipan anak ini ya, kalau dari kacamata hukum perdata, karena dia perikatan, maka ada yang namanya asas itu exceptional ad partem contractus. Artinya begini, ketika mama ini sudah melakukan kewajibannya, sepatutnya kan dia boleh kan meminta haknya kan. Seperti kita mau menitipkan kepada daycare aja, kita kena cas itu. Nah, akhirnya kan larinya ke sana. Ini konsep hukumnya saya berbicara. Ya, hukumnya kan. Hukumnya. Walaupun sebenarnya yang diharapkan ada permintaan maaf itu kan. Iya, sebetulnya itu aja. Karena kalau kita ngomong penelantaran anak, Resa ini bukan dalam koridor masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena dia sudah dewasa, masanya sudah daluarsa. Karena ditangkapnya di luar itu kalau dari berita kesannya ada gugatan 7 miliar, kesannya mau diduitin nih Resanya. Jadi kan itu yang Iya. bisa tertangkap gitu kan ya Bu ya. Iya, Udah sempat ada omongan begitu nggak, kesannya kayak kalian tuh pengen ngeduitin Resa, udah ada sempat omongan gitu nggak? Nggak ada Dari orang nanti, belum ada ya? kan, heeh. Oke, karena bisa saja arahnya ke situ Iya. kalau nggak dijelaskan kayak gini Iya. kan. Oke, terus proses mediasi terjadi. Nah, ketika mediasi awal itu, pengacara di sana itu sudah membuat saya menjadi agak tersinggung. Kenapa itu? Karena pertama kali dia hadir di persidangan itu, mohon maaf Bang, yang pertama pakai kaos, habis itu pakai baju yang busananya kurang pantas lah. Kenapa maksudnya bagaimana itu bisa kurang pantas itu? Ya pakai kaos, habis itu pakai baju hem lengan pendek itu dengan dibuka anjingnya itu. Ini kan persidangan ini kan sifatnya mulia Bang. Oh, kayak ini Iya, baju dalam terus iya. baju di luar ini kayak dibuka gini Iya, kan gitu. Iya, Oh. yang saya tangkap, you mau melakukan pelecehan intelektual terhadap saya gitu loh. Oh, kayak ngentengin. Entengin. Saya semakin marah Bang jadinya Oh. kan. Ya toh? Oke, terus kemudian. Ya toh? Terus nggak apa-apa lah, mungkin ya itu urusannya dia lah. Hmm. Tetap saya sampaikan. Gini aja Mas,
sampai saat ini kami juga masih berharap membuka pintu lebar-lebar agar bisa terjalin komunikasi ya, baik forum ya, mediasi yang sudah ditetapkan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ayo kita ngomong di luar. Kalau memang masih malu di forum pengadilan gitu. Dia mau. Pengacaranya bilang masih belum kontak katanya dengan Denada. Kan lucu kan? You tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Ada surat kuasa. Ya ada. Bapak lihat, Pak Ronald lihat. Ya bukan saya lihat. Ya harus Syarat lihat untuk kan? dia duduk di situ itu Iya. sudah harus ada surat kuasa kan, Iya, Bang? iya. Rasionya kan. Pertanyaannya Hmm. itu saya bukan dalam kapasitas untuk melihat kamu mampu apa enggak membayar gugatan saya, enggak. Kamu mau enggak mau menyelesaikan ini secara keluarga? Paham. Jadi kayak kan kliennya nggak ada koordinasi lah. Dia mau ngomong apa? Kan dia Iya. mewakilkan klien gitu kan Iya. maksudnya. Sudah paham, saya paham. biarkan, ya kan? Aduh. Jeda 1 minggu lagi kan, Bang? Waktunya, Bang. Ya kan? Jeda 1 minggu lagi masih belum ada. Katanya, ya sudah nanti saya upayakan kayaknya mungkin ya mau akan ada, ya kan? Komunikasi nanti di luar kayaknya. Oke. Masih saya tunggu, Bang. Oke. Ternyata belum ada, Bang. Berapa lama jadi total? 1 minggu itu masih. 2 minggu lah. 2 minggu. 3 minggu ketiga Mm-mm. masih juga belum ada. Capek doang ngontak-kontak. Oh, berarti memang nggak mau saya ajak ke ranah yang ini kan, yang sebetulnya ini kan lebih mulia kan. Saya ini nggak bangga membuka aib orang itu kan, saya nggak, iya toh. Paham. Ngerti, Tapi ngerti. saya dalam koridor, saya harus defense terhadap penghinaan martabat kepada orang yang sudah saya anggap ya paling mulia di muka bumi ini. Kan gitu. Wah, ini kalau nggak dijelaskan di sini orang bisa salah tangkap ini. Karena kan kalau di infotainment itu kan cepet-cepet Iya. ya. Iya. Karena mohon maaf, baru kali ini saya bisa memberikan statement opini yang agak lebih santai, Bang. Iya. Mungkin ya karena karena pembawaan Abang juga sangat-sangat nyaman saya di sini. Tapi kalau saya kemarin itu memberikan statement di beberapa konferensi pers di teman-teman media yang lain, emosi ini menggebu-gebu, Bang. Sampai saya itu ketika mediasi, meja itu saya gebrak-gebrak, hakim itu sampai kaget-kaget. Karena udah ini ya. Kenapa kok emosi kan begitu kan? Karena saya ini anaknya gitu loh, saya bilang. Iya. Ibu saya diginikan gitu. Nah, Kita cuma bisa bilang sabar kan paling. Iya. Tapi ngerti. iya. Kita ngerti gitu loh. Cuma kan sekarang kan yang kita mau cari adalah penyelesaian masalah tuh. Penyelesaian masalah. Nah, berarti kan penyelesaian masalah sekarang keblok nih istilahnya. Deadlock. Iya, Jadi proses peradilan tetap jalan, iya. tapi proses mediasi tidak berjalan dengan baik. Berarti sudah hitungannya berapa bulan dari proses gugatan itu masuk sampai tidak selesai nih. Jadi kalau berdasarkan perma itu mediasi itu kan hanya berlangsung sampai 30 hari. Oke. Tapi ini sudah minggu ketiga, kalau sampai besok ini katanya masih minta waktu. Sebetulnya hakim mediator itu sudah bilang bahwa saya bisa melakukan pelanggaran perma itu dengan memberikan jangka waktu perpanjangan. Kalau memang para pihak masih ada itikat untuk Menyelesaikan. komunikasi, menyelesaikan di forum mediasi. Tapi saya lihat ya dalam konteks ini kok nggak ada itikat itu loh. Jangan sampai memberikan harapan ke kita untuk sama-sama ya, bukan harapan apa ya, bukan harapan untuk masalah angka ya sebetulnya. Harapan untuk bisa diselesaikan di meja ini, yang pertama kali itu yang saya minta permintaan maaf. Ya toh. Karena saya ini ya akan jadi bengis sekali, Bang, kalau satu orang itu sampai teraniaya, apalagi ibu saya, Bang. Ya, paham. Dulu, iya kan? Oke, berarti kan sebenarnya datang ke sini juga salah satu pesannya adalah supaya dari pihak Ibu Denada sendiri menonton dan bisa menangkap Iya. niat baiknya begitu Iya. maksudnya ya kan? Itu berarti poinnya ya. Iya, poinnya itu. Oke. Kalau dari Ibu Rati sendiri, kepengennya apa? Denada kepengennya, ibu pengennya Denada apa? Iya, teman menghargain saya aja. Saya ini bukan pembantunya, bukan apa, yang baik aja. Ini kan saya tantenya. Yang baik aja sama saya. Tante apa kabar, kayak apa, kayak nggak ada. Waktu kecil Denada deket nggak sama Ibu? Iya, saya dulu masih kecil kan, yang nganter sekolah Dena juga saya pernah nganter. Masih TK, Tapi nggak sering, enggak. sesekali. Mm-mm. Ibu ngelihat karakternya baik segala macam anaknya. Nggak saya nggak deket, nggak apa. Nggak terlalu dekat nggak ada. gitu. Dia cuek kan anaknya, nggak Hmm. itu nggak. Tapi Mbak ya setelah ada ini gimana gitu ke saya kan. Jangan gitu, apa kabar? Ini nggak ada selama 24 tahun sampai ini gede nggak pernah. Unek-unek Ibu yang paling Ibu ngerasa sakit banget itu apa? Coba boleh saya dengar nggak? Supaya Iya. nyampe gitu. Gimana ya, saya kayak
kayak nggak dianggap gitu, nggak dianggap orang tuanya dia. Padahal kalau Mbak Emil nggak ada itu mesti saya ini kan satu-satunya keluarga kan tinggal saya sama suami saya, adik dari itu nggak ada. Kalau ketika ibu melihat Dena sendiri ke anaknya, ibu nggak ngerasa kayak Iya gimana gitu? sakit dong, karena ini kok nggak dilihat sama sekali. Karena dia pernah jengkel, denger kan katanya dia mau datang jumpa, itu katanya, ibuku jarang teko, aku gak ate salaman. Itu saya dengar dari orang yang cerita ke saya. Resa ngomong ngono Mbak gitu. Berarti ini di sini kan ada perasaanmu juga yang sedih melihat kondisi Iya, Resa. iya, Ada perasaanmu sedih juga melihat perlakuan yang kamu iya, dapat. betul. Kok kayak begini. Kayak begitu itu. Lama-lama akhirnya capek juga ya. Capek, iya. Nah sekarang kalau misalnya anggap ya, kita ngambil buruk dulu ya POV-nya ya. Misalnya ini kan baru diduga ya. Saya nggak berani ikut campur lebih jauh ya. Karena artinya kan harus ada tes DNA kalau apabila dari Ibu Dena tidak mengakui kan ya. Nah, kalau ternyata hasilnya tes DNA-nya itu memang anaknya beliau lah, anggap ya, ataupun kita ambil misalnya anaknya beliau, tapi dia tetap nggak mau anggap kamu anak misalnya. Bagaimana? Ya kalau dari Resa sendiri ya harus ada, pengennya sih harus ada pengakuannya. Iya, dia ngakuin lah. Tapi mungkin dia tidak bisa nganggap kamu anak seperti layaknya anak pada umumnya, nggak karena kan apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak ngakuin, Ya, walaupun pengadilan sudah memutuskan misalnya kalau memang kamu anak dia ya, ya, secara hukum, tapi kan namanya orang bisa, ya, gue tetap nggak mau akuin, bisa aja nggak kan, apa-apa. nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak sedih, Ya sedih pasti. sedih pasti. Tapi mau gimana lagi? Tapi kalau anggap dia akuin kamu, Ya, tanpa melalui proses tes DNA ya, dia udah nonton ini misalnya, terus dia lihat, memang itu anak saya. Bagaimana perasaan? ya doaku yang mulai dulu terkabul berarti. Oh doamu itu, apa doamu isinya boleh kita tahu? Ya dipertemukan sama ibu kandung. Nah, udah ketemu sebenarnya. Enggak, maksudnya ya saling ngakuin gitu. Oh, itu ya. Iya. Oke. Kamu nggak ngerasa asing ya? Manggil ibu nggak ya? Iya, ada asingnya sih. Ada asingnya ya, tapi kamu bangga ya? Iya. Bangga karena apa? Bangga karena dia Denada seorang artis? Enggak. Atau apa itu boleh tahu? Ya bangga aja udah ngelahirin aku. Bangga kamu punya ibu Iya. gitu? Ngelahirin Enggak, kamu. bukan karena artis, enggak. Bukan karena banyak duit, enggak. Udah ya? Udah. Atau selama ini juga ada Ibu Rati Iya. ya? Coba kamu ngomong sama ibu. Panggilnya ibu ya? Mau Iya. panggilnya ibu ya? Nggak mama? Ibu aja. Ibu ya? Oke, coba ngomong ke ibu. Ya, Bu, kan ini masalahnya biar nggak tambah panjang, Resa mintanya ya cepet diakuin. Tuh. Kenapa kok maksudnya Aisyah yang ada sakit kayak gitu, ada sakit yang kayak gitu, dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Aku sih enggak iri atau gimana, cuman lihat dari posisi Aisyah sama Resa sendiri kan berbeda gitu. Kenapa kok Resa ini ya seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah, bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Resa yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Resa kok yang dibuat? Itu aja. Masalah uang, Resa gak minta uang. Cuman ya gimana ya, kok sampai maaf kok sampai sejahat ini gitu. Itu aja. Resa bisa cari uang sendiri. Bisa kerja sendiri, cari uang sendiri. Cuma untuk ketenangan hati selama ini Resa tunggu mulai dulu, mulai terpuruknya Resa sampai detik sekarang pun ibu nggak mau ngakuin.
Kalau ke Mama Rati pengen ngomong apa? Ya, makasih banyak udah besarin Reza sampai sekarang, sampai kayak gini. Kalau nggak ada mama, Reza bukan apa-apa. Juga. Pegang dong tangannya. Luar biasa. Saya bisa melihat keresahan, kemarahan, takut, tapi ada juga kasih sayang di dalamnya. Oke. Ada lagi sebenarnya Bang, izin tambahannya. Oke, monggo. Ada satu juga apa namanya orang yang juga sangat sayang sekali dengan Reza ini, almarhumah neneknya. Oh, neneknya yang di Surabaya ya tadi. Bukan di Banyuwangi. Yang di Banyuwangi. Ibunya Mbak Emil, neneknya itu. Iya, ibunya Mbak Emil Iya, yang Emil, ya. meninggal Kak. Yang gendong pertama. Iya. Bapak itu. Itu Bang. Jadi sebagian besar aset yang di Banyuwangi itu kan sebetulnya kan waris dari neneknya Bang. Ya, ketika beliau masih hidup, saya ini ya juga bukan saya ya, karena saya kan sebetulnya cucu yang juga sudah terjun di bidang hukum, ya juga pengacara, menitipkan bahwa saya mau titip satu buah rumah. Yang ini ya, tanah ini punya saya dan saya mau kasih ke Reza. Itu neneknya. Nenek. Ya, Oh, pernah ngomong ke siapa itu? Oh, ke saya, semua. banyak saksinya juga Banyak Bang. saksi. Oh, banyak itu saksinya. Terus. Siangnya, ya, waktu itu nggak mau saya tindak lanjuti dengan konsep hibah. Karena kan kalau pemberian masih hidup itu harus hibah kan. Harus hibah. Syaratnya di undang-undang itu hibah itu harus akte otentik. Iya. Ya toh. Iya. Beliau keburu sakit Bang. Baru sakit. Karena akhirnya saya tidak terlalu fokus kepada, saya juga sayang. Itu kan juga nenek saya kan begitu kan. Sayang. Fokus kepada kesehatan. Sayang sekali. Fokus kepada kesehatannya. Amanah itu nggak bisa saya jaga. Karena belum ada hibah. Gitu loh Bang. Paham. Ya, diambil juga objek itu sebagai salah satu objek waris yang kemudian dibagi kepada almarhumah Emilia Kontes. Cuma satu orang, satu nama, turunnya. Tidak, 3. Tetapi ya saya nggak mau membedah itu. Nanti kalau membedah itu saya nanti tambah dosa lagi. Oke. Gitu. Pokoknya Cukup aja, yang penting haknya Reza itu. Intinya itu nggak yang ada. sudah diomong, tapi Ya. saksinya banyak. Banyak sudah, Tapi Pak. Hampir karena- semua orang sampai, paham. duh aku tuh sampai bosen nih, mesti ibu bilang ini bukan rumah siapa-siapa, bukan rumah Emil, bukan rumah suami saya, bukan rumah Rio, tapi ini punya Reza, karena mungkin tahu dia yang bawa dari bayinya itu, waktu bayinya dibawa, mungkin punya khusus ya ke Reza. Lagian ini begini Bang posisinya Bang sekarang Bang. Dari rasa rindu, yang awalnya sakit hati, rindu, jadi kembali lagi kan sakit hati kan si Reza ini. Jadi Reza ini kalau semuanya nanti diakui ya alhamdulillah. Tapi kalau mau dibawa ya mohon maaf saya keberatan. Oh. Kan gitu Bang. Tapi Reza mau ikut nggak kalau dibawa? Nggak mau tetap sama Ibu Rati. Iya. Berarti cuma cari pengakuan. Iya. Itu cukup toh? Cukup. Oh begitu ya. Ya. Karena kan saya yang paling tahu Bang situasinya Bang. Gini. Iya toh. Tapi kalau nggak diakuin ya sudah lah. Akhirnya begitu aja gitu. Iya. Tapi maaf ya, pasti tahu ya bapaknya siapa ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tahu tapi nggak mau kasih tahu. Yang mana jawabannya yang benar? Tahu tapi Tahu, nggak mau. tapi nggak. Oh ya udah nggak apa-apa dikip aja. Kalau tahu nggak mau dikasih tahu, oke. Sampean juga tahu. Mohon maaf begini ya, sebenarnya G. konsepnya ini yang paling menarik begini. Ini kalau saya tarik karena hukum, misalnya kan begini. Jadi konteks pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan kan bilang kan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu memiliki hubungan keperdatan dengan ibunya. Iya, bapaknya tidak ya? Sebentar, Nah. ya kan? Iya. Kemudian frasa itu diperluas sama Mahkamah Konstitusi Iya, saya tahu. melalui putusan nomor 46 itu ya kan, tahun 2010 itu bahwa serta dengan bapak biologisnya, Iya. sepanjang itu bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul, Ya, betul. cuma kan, ya kalau kita berbicara tentang hati sebagai seorang manusia ya, pasti kan ada juga bang ingin tahu siapa juga kan bapak saya. Begitu kalau saya Iya, jadi anak tapi ya, kan Bang. satu-satu kan? Iya kan, Ah, gitu kan. iya. Masalahnya tidak ada urusan dengan bapaknya. Skema itu sebetulnya itu hanya si Reza. Oke. Skema gugatan saya ya hanya untuk memberikan pelajaran bagaimana saya seorang pengacara yang bisa membela orang
Ya jangan sampai juga ada yang main-main dengan ibu saya, itu aja sudah Iya. ini konteksnya itu. Paham. Tapi Reza udah tahu bapakmu? Belum cari tahu. Tapi sudah dengar-dengar. Cuman itu urusan nanti. Iya. Reza belum tahu. Iya. Karena kalian belum kasih tahu. Iya. Oke. Habis ini masih nanya-nanya ya. Kan otomatis kan itu kan alamiah, Bang. Iya, pasti nanya-nanya ya. Ya kan? Mm-mm. Dan mohon maaf ya, satu lagi ya Nggih. catatannya. Nggih. Andai kata nanti akan mengarah ke sana, Mm-mm. secara undang-undang itu haknya dia juga kok. Iya, haknya dia. Iya toh? Mm-mm. Nah, tinggal saya sebagai kakaknya, ya. Mm-mm. Kalau dia minta ke saya untuk memperjuangkan itu pun akan saya perjuangkan. Iya. Karena itu haknya dia, Iya. ya. Kalau mau tuh, tapi Iya. sekarang ibu dulu ya. Ibu yang penting kan ibu. Ibu ya. Ibu. Ibu. 3 kali. Jadi kita sudah mengerucut kepada kesimpulan tadi udah cukup jelas. Dari sisi hukumnya adalah bagaimana penyelesaian di hukumnya. Kalau memang ada mau penyelesaian mediasi, udah dilakukan, tolong segera diselesaikan. Kalau mau ada pengakuan kepada publik, monggo saja. Iya. Ya semua kembali kepada pihak dari Ibu Denada aja, Ya, berarti gitu siap, ya. Nanti kalau Denada juga pengen ke sini, pengen mengklarifikasi, saya juga buka pintu. Iya. Ataupun pengen dibantu di mediasi secara publik, Ya. saya juga akan buka pintu. Tapi intinya adalah saya sebagai pendengar, saya hari ini, saya mendoakan kalian semua diberikan kebaikan, ya. Reza diberikan kebaikan, Ibu Rati diberikan kebaikan, Pak Rona diberikan kebaikan, istri diberikan kebaikan, sudah menjadi pintu berkat untuk seorang anak. Denada diberikan kebaikan, ya. Ya karena kan sekarang statusnya kan belum ada klarifikasi dari beliau. Iya. Jadi kan tidak bisa juga bilang kalau ini anak beliau karena kan Iya. biar beliau yang menjawab gitu ya. Iya. Jadi saya masih menggunakan kata diduga. Kalau Denada pengen ke sini sharing boleh atau tempat lain juga nggak apa-apa. Supaya semua jadi kondusif kan? Iya. Karena keinginan niatnya baik ya. Saya doakan yang terbaik ya Allah di dunia yang keras karena pengakuan seperti satu-satunya pelukan. Thank you. Sampai ketemu.